Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Masih bab 3, memberdayakan potensi budaya daerah. Dalam bab ini kemarin sudah dibahas ya, sudah dibahas mengenai ciri kebahasaan ataupun hal-hal mengenai struktur prosedur, ciri-cirinya dan eh, apa namanya definisi ciri kebahasaannya. Dan tentunya kemarin sudah dipelajarin juga tentang sedikit tentang strukturnya ya. Struktur dari prosedur teks ya. Nah, kenapa kita mempelajari prosedur teks dan apa kaitannya dengan judulnya, yaitu memberdayakan potensi budaya daerah. Pemberdayaan budaya daerah dapat dilakukan dengan membuat teks prosedur ya. Jadi memberdayakan itu bisa menggunakan teks prosedur, yaitu dengan belajar bagaimana kita mempelajari tentang makanan, mempelajari tentang alat-alat yang digunakan dalam kegiatan untuk memberdayakan budaya daerah, seperti bagaimana membuat batik, bagaimana membuat makanan-makanan daerah, dan juga bagaimana menggunakan alat-alat yang digunakan dalam baik itu musik ataupun musik-musik daerah ataupun alat-alat masak, alat-alat minum yang ada dalam daerah ya. Dan kita juga telah pelajari teks prosedur ya, teks prosedur yang bertujuan menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks prosedur ini Bapak ingin membahasnya dari lebih ini lagi ya, yaitu teks pertama adalah teks prosedur membuat sesuatu ya, cara membuat sesuatu, dan ada teks prosedur cara penggunaan sesuatu. Misalkan teks prosedur cara membuat kerajinan batik ya, dan atau prosedur cara menggunakan alat pemadam kebakaran ya. Dan ada juga teks prosedur cara bagaimana mengirim pesan melalui WhatsApp atau apa. Nah, itu merupakan teks prosedur juga ya. Atau teks prosedur cara memasang lemari atau lebih kita kenal dengan sebutan tutorial gitu, sama aja. Jadi itu hal-hal yang perlu di mengenai teks prosedur. Nah, bagaimana strukturnya? Struktur teks prosedur pertama tentunya ada tujuan ya, tujuan dari teks prosedur. Ada bahan ya, ada alat, ada langkah-langkah ya. Kita lihat pertama tujuan. Biasanya tujuan dari teks prosedur itu berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Nah, bisa juga bagaimana berupa cara melakukan atau penggunaan sesuatu. Nah, lebih cenderung tujuan ini dalam bentuk judul ya, karena tujuan udah cara membuat nasi goreng, berarti tujuannya dibikinlah judul cara membuat nasi goreng atau cara membuat nasi pecel. Nah, itu udah dibikin judul gitu ya, cara membuat nasi pecel, itu tujuannya yaitu membuat nasi pecel, akhirnya dibikin judul ya. Kemudian alat dan bahan, yang jadi ada tadi 1, 2, 3, 4 ya, alat dan bahan. Tadi judul udah atau tujuan, sekarang alat dan bahan. Biasanya dua-duanya sama ya, dapat berupa daftar rincian, dapat berupa paragraf juga, dua-duanya juga bisa berupa paragraf. Dan keempat, ada tersebut misalnya tidak diperlukan alat atau bahan, bisa juga ya, karena udah nanti masuk dalam
langkah-langkah mungkin bisa ya, tergantung teks prosedur tersebut ya. Tapi yang berupa membuat makanan biasanya dari semuanya ada ya. Umpamanya ada alat dan bahan. Tetapi bisa juga alat dan bahan ini digabung menjadi satu kesatuan ya. Alat dan bahan ini digabung menjadi kesatuan. Jadi pertama tujuan alat dan bahan umpamanya. Bisa dipisah alatnya ini umpamanya alatnya alat masak. Terus bahannya umpamanya bahan-bahan yang digunakan untuk memasak tentunya umpamanya seperti itu. Tapi bisa aja digabung ya, karena tergantung prosedur itu macam-macam ya. Nanti kita bahas. Nah, langkah-langkah dalam membuat teks prosedur biasanya merupakan urutan ya, sesuatu dibuat atau dimainkan ya. Namanya membuat tadi nasi goreng, langkah-langkahnya panaskan minyak, terus kocok telur, ini langkah-langkahnya. Biasanya dalam langkah-langkah ini berupa tahapan yang ditujukan dengan angka atau menunjukkan urutan ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Pertama, siapkan alat-alat untuk memasak umpamanya. Setelah alat-alatnya disebut tadi ya. Terus kedua, siapkan bahan. Ketiga, kocok telur umpamanya seperti itu. Dan nanti ada terakhir, makanan siap disajikan umpamanya seperti itu ya. Jadi langkah-langkah itu berupa urutan, berupa tahapan yang ditunjukkan oleh angka atau kata ya, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, setelah itu. Nah, itu langkah-langkah biasanya dalam satu paragraf ya. Langkah-langkah itu ya dipisah dari ini, biasanya dipisah dari hal-hal lain, misalnya alat dan bahan ya. Nah, tadi kan Bapak sebutkan bahwasanya teks prosedur itu ada teks prosedur membuat sesuatu, ada teks prosedur cara menggunakan sesuatu. Nah, ini adalah teks prosedur cara menggunakan sesuatu ya. Yaitu di sini ini dari BPBD Jakarta ya. Yaitu cara menggunakan alat pemadam kebakaran ya, alat pemadam ya. Ini cara menggunakannya, yaitu ini biasanya udah, kalau kita beli alat seset ini udah ada ininya, petunjuknya ya. Tarik pin pengaman ketika kita mau menggunakan ini ya. Pastikan alat apa dalam keadaan tegak tuh. Arahkan nozzle itu yang kepala selangnya, jadi untuk ininya ya, nozzle pada sumber api, dan pastikan anda berapa jarak, ada berapa, dan pastikan ini anda kali ya, berapa jarak 1 sampai dengan 1 km dari api. Jadi kita ada jarak. Nah, terus tekan tuas sapu dari setiap sisi. Nah, di sini tidak rinci seperti cara membuat makanan ya. Yaitu di sini ada disebutkan ininya, alat-alatnya, tetapi nggak ada disebutin bahannya, karena di sini adalah cara menggunakan. Langsung ke tadi ya, langkah-langkah, langsung ke langkah-langkah, udah selesai gitu ya. Nah, bedakan dengan cara membuat makanan. Nah, ini kalau cara membuat makanan, maaf ini agak belok. Cara membuat bubur Manado. Nah, di sini ada tujuannya ya. Tujuannya bisa berupa judul tadi, membuat bubur Manado, atau berupa ada bisa berupa apa, istilahnya langsung judul aja, langsung bahan. Tetapi di sini menggunakan kata pemuka lah ya. Ada paragraf pemuka. Menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambah singkong dan ubi ungu, selain untuk memperkaya warna dan gizi, juga membuat tekstur bubur beras dan merah lebih pulen. Nah, di sini apa tadi ada pembuka, tapi langsung tujuan juga ada. Nanti lihat di buku kalian ya, bab 3 ya.
Dilihat di buku kalian bab 3. Ya, selanjutnya alat, bahan dan alat. Ya, di sini bahan dan alat nggak cuman disatuin ya, nggak disebutin alatnya tapi bahannya langsung ya. Merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Ini emang biasanya alat jarang di ini ya, cuman ada yang, tapi bahan yang sering dipakai di sini ya, dengan takaran-takaran yang akurat ya. Kemudian langkah. Nah, langkah yang telah Bapak sebutin tadi yaitu ini dengan angka ya. Tadi kan boleh kata dengan angka ke satu, kedua, atau langsung angka gini ya. Didihkan air, masukkan berut. Nomor 2, tambahkan kangkung dan ayam, aduk beberapa saat. 3, angkat hidangkan panas, hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, ini langkah. Bagian lain, penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, di sini penutup itu kadang ada, kadang enggak ya. Boleh ditambahkan penutup. Biasanya kan tadi kan urutannya ada langkah, alat dan bahan, tujuan, alat dan bahan, tujuan cukup judul. Kalau ini ditambah dengan pembuka ya. Kemudian alat dan bahan, kemudian langkah. Nah, langkah ini udah disusun 1, 2, 3, atau boleh pertama, kedua, ketiga, atau pertama, kemudian setelah itu ya, terakhir bisa. Nah, kalau penutup ini pilihan ya, bisa kalian menggunakan kata penutup atau tidak, atau penutupnya dimasukin ke langkah ya. Umpamanya 3, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin. Ini sudah cukup ya. Boleh seperti itu. Dan di ini setelah kalian mempelajari teks prosedur, biasanya kalian diperintahkan untuk membuat teks prosedur ya. Setelah dipelajari semuanya, kalian lihat cara-caranya, strukturnya, bahasanya, kemudian kalian biasanya ada perintah untuk membuat teks prosedur, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur ya. Ini ikuti aja langkah-langkahnya, jadi strukturnya, caranya udah disebutin semua. Nah, biasanya teks prosedur ini kalau kalian disuruh membuat, karena ada dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti teks prosedur cara menggunakan obat ya, atau kalian mungkin ada sebagian kalian yang pernah menjadi panitia acara gitu ya. Nah, terus tentunya di acara tersebut jadi panitia, kemudian biasanya panitia itu diminta untuk membuat petunjuk tentang cara mendaftar, cara pelaksanaan lomba. Nah, itu semua menggunakan teks prosedur ya. Kalau dulu Bapak membuat teks prosedur nasi goreng ya, kayak gitu umpamanya tugas di kampus dalam bentuk bahasa Inggris umpamanya. Nah, biasanya gitu disuruh bikin teks prosedur, dan dalam wawancara juga kadang gitu, karena berhubungan kerjanya di dapur atau kerjanya di waiter ya, yang waiter kita disuruh bagaimana umpamanya bikin nasi goreng dalam bahasa Inggris. Nah, ini sama aja ya, jadi kita tinggal memindahkan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Hampir sama, langkah-langkahnya sama ya, strukturnya juga sama. How to make fried rice semuanya. Ini dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, bagaimana membuat nasi goreng, atau bagaimana menjelaskan masakan tradisional
umpamanya nasi timbel kayak gitu. Jadi bahannya apa, eh, ya apa tujuannya tujuannya membuat nasi timbel. Bahan dan alat apa aja, daun daun pisang, terus nasi mateng dan macam-macam ya. Nah, kemudian langkah-langkah maunya nasi matang dimasukkan dalam daun pisang seperti itu ya. Kemudian siapkan yang lainnya, kemudian setelah itu boleh ya. Terakhirnya nasi timbel siap disajikan sampai situ. Nah, nanti kalian membuat dan dikirim ke Google Classroom kelas, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya. Dipoto aja boleh, kalian cari dari internet boleh, dan yang lainnya ya, atau dari bungkus Indomie ya, atau yang lainnya ya deh. Demikian dari Bapak. Kerjakan tugasnya, pelajari yang telah diajarkan, tetap jaga kebersihan, dan jangan lupa bantu orang tua di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.